kakak-kakak semua. Oke, terima kasih sudah direkod. Saya ulangi, saya memohon kepada kakak-kakak yang lain yang eh, masih mematikan videonya untuk bisa diaktifkan, untuk sekiranya kita bisa melihat wajah-wajah dan berkenalan, juga bisa nampak pada recording sehingga rapat pada malam hari ini bisa dikatakan valid. Namun jika ada kendala boleh disampaikan kendalanya seperti apa jika tidak dinyalakan videonya ya. Baik, untuk topik rapat pada malam hari ini Rabu 11 Agustus yang sekiranya dimulai pukul 8 tadi, ini agak lewat 1 jam 28 menit. Ada hal yang perlu kita menjadi kesepakatan kita dulu pada rapat ini sebelum kita menjawab membahas. Ini kita perkirakan sampai jam berapa. Mohon Sekwaran bisa memberikan time waktu untuk pengaturannya supaya tidak mengganggu kakak-kakak yang mungkin sedang ada aktivitas lain di rumahnya. Kira-kira berapa menit ini Kak? Kalau 1 jam kira-kira cukup Kak. Mungkin atau bagaimana yang lain? Mudah-mudahan efisien. Oke baik, 1,5 jam ya. Iya siap 1 Kak. jam 30 menit paling lama. Kak Ajapit, Kak Parutin, gimana? Siap, siap. Baik, terima kasih. Kemudian para andalan ini saya pikir mereka ini kuat-kuat begadang ya. Mudah-mudahan bisa lebih lama untuk kita dengarkan aspirasi dan masukan-masukan yang membangun. Topik malam hari ini rapat pemantapan upacara Hari Ulang Tahun Pramuka dan Geladi Petugas Upacara. Adapun terkait dengan apa yang akan dibahas, ini saya serahkan kepada Sekwaran yang lebih paham terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Pada beliau saya persilahkan dengan hormat, dan kepada kakak-kakak yang lain bisa memberikan tanggapan terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Kak Sekwaran. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Kak. Yang saya hormati tentunya kakak-kakak sekalian, para andalan ranting yang mungkin baru malam ini sempat kita ajak bergabung untuk sama-sama di kuartir ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Manuju. Sama saya hormati Kakak Mabigus yang sempat hadir bergabung pada malam hari ini. Kakak pimpinan pangkalan yang sempat bergabung. Alhamdulillah bergabung malam hari ini dari Pangkalan SMA 18, kemudian dari SMP 2 Manuju ini menyatakan siap bergabung, tapi belum bergabung juga. Dan kakak-kakak sekalian yang saya hormati juga, kakak Majelis Pembimbing Ranting, Kak Salam dari KUA Manuju yang sempat hadir, Pak Camat atau Kak Mabirang baru saja masuk WA-nya bahwa menyampaikan permohonan maaf tidak dapat bergabung malam hari ini karena ada tamunya di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah di malam hari ini kita sempat bergabung, diberikan isi oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung dalam rangka rapat virtual pemantapan persiapan pelaksanaan apel besar Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-60 di tingkat Kecamatan Manuju, insyaallah. Kakak-kakak sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, termasuk apa yang menjadi poin penting dari rapat virtual kita sebelumnya, yang kemudian malam ini ada mengalami beberapa perubahan berdasarkan rapat
pemantapan yang dilaksanakan oleh Kuarcap Goa, diantaranya adalah pelaksanaan apel besar di kuartir cabang Gerakan Pramuka, yaitu tetap dilaksanakan di tanggal 14, namun awalnya sedia dilaksanakan di Bumi Perkemahan HM-nya Selimpo di Cadika Limbung, itu kemudian dialihkan ke Baruga Tinggi Maya di Rumah Jabatan Bupati Goa. Kemudian selain apel besar, untuk pelaksanaan apel Hari Pramuka seperti biasanya, berdasarkan juga petunjuk teknis dari Kuartir Nasional, sebagaimana saya sudah kirim suratnya di grup Kuartir Ranti Manuju. Dan mungkin mohon maaf untuk Kak Mabirang, Kak Salam, salah sebentar bisa kita tambahkan di grup Kuartir Ranting Manuju, karena beliau adalah bagaimanapun adalah majelis pembimbing ranting di Kecamatan Manuju. Jadi perlu kakak sekalian tahu bahwa Gerakan Pramuka ini selain kita punya beberapa andalan ranting di kecamatan, kita punya majelis pembimbing ranting yaitu para Tripika Manuju yang diketuai langsung oleh Bapak Kamabiran, yaitu Pak Camat. Jadi masuk majelis pembimbing ranting itu yang mungkin selama ini tidak terlalu nampak. Dalam dunia salah di kepengurusan kita ini semuanya bersama dengan kita. Majelis pembimbing ranting itu adalah unsur Tripika Kecamatan Manuju, yaitu Polsek, Posramil, KUA, dan camat itu sendiri termasuk Korwil. Ya kakak sekalian, kita mengerucut pada pelaksanaan apel besar Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-60. Salah akan kita laksanakan di halaman kantor Camat Manuju. Tadi juga saya sudah komunikasikan dengan Kak Mabiran, dan satu pesan beliau agar dilaksanakan secara terbatas. Meskipun beliau tidak memberikan pernyataan lebih awal seperti ini, kita juga sudah diberikan batasan-batasan oleh Kuartir Cabang Goa mengenai peserta upacara. Ya, jadi nanti yang hadir peserta upacara itu hanya andalan ranting, para Mabigus dan Mabiran. Jadi 3 unsur saja yang nanti hadir upacara, yaitu Kamabigus. Kamabigus itu tanpa menghadirkan pembina dampingnya, jadi hanya kepala sekolah saja tuh Kamabigus yang hadir. Kemudian majelis pembimbing ranting atau Mabiran. Kemudian para andalan ranting. Jadi andalan 3. Peserta didik juga tidak kita hadirkan kecuali yang bertugas, karena tetap ada peserta didik kita bertugas, yaitu pengucap Dasadharma, Pancasila, dan pembukaan undang-undang. Kalau pembawa bendera, mungkin kita akan ambil dari andalan cabang. Kalaupun andalan cabang tidak siap, maka mungkin kita akan minta dari golongan penegak atau pandega, karena kita juga menuju alhamdulillah ada beberapa pandega, cuman ini kita baru berusaha untuk mengorganisir mereka. Jadi para pandega itu ada dari beberapa racana, ada dari UMI termasuk ada termasuk Kak Fajar ini, Kak Fajar sudah masuk andalang. Jadi ada beberapa nanti kita besok kita harap besok sudah ada persiapan kita untuk gladi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, petugas upacara, kita rembukan siapa-siapa yang akan bertugas untuk pelaksana upacara. Tadi itu sudah ada menawarkan, Kak Ismaniar menawarkan untuk MC, kemudian
pengucap yang 3 kan biasa peserta didik. Nah, nanti sebentar di sini bagaimana, karena peserta didik sesuai dengan surat dari kuartir cabang itu tidak kita hadirkan. Tapi kalau misalkan tetap kita anggap bahwa mereka yang bertugas untuk pengucap, berarti kita minta utusan dari Pangkalan untuk mengutus 3 pengucap itu. Kemudian doa, sebentar juga kita rembukan siapa yang akan membaca doa. Yang terakhir dari saya pelaksanaan di Pinsat juga. Jadi berdasarkan rapat terakhir kemarin di Kuarcap, pelaksanaan di Pinsat sebagaimana saya sampaikan di rapat yang lalu, itu pelaksanaannya ditunda sampai masa PPKM tidak diperpanjang. Jadi di Pinsat yang awalnya sedianya dilaksanakan tanggal 13 sampai 18 Agustus itu ditunda. Waktunya ke tanggal setelah PPKM tidak diperpanjang. Yang pelaksananya tetap nanti dilaksanakan di Bumi Perkemahan HM Yasin Limpo di Cadika. Terus kakak-kakak Mabiku sekalian yang hadir, untuk spanduk ucapan HUT Pramuka sudah ada di belakang saya, baru saya tiba dikirim dari Kuarcap. Itu besok salah kita sudah bisa bagi untuk kakak-kakak Mabigus. Saya kira itu yang untuk sementara. Sekarang kita rembukan untuk petugas upacara, siapa-siapa saja yang bertugas. Silakan saya kembalikan ke Kak Samhari, ke Hamsari untuk memandu pembagian tugas untuk pelaksana upacara. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Sekoran. Selanjutnya seperti yang disampaikan tadi, jadi ini siapa-siapa yang diusulkan untuk petugas upacara yang tadi. Silahkan untuk mengajukan diri atau mengajukan orang lain. Kira-kira siapa yang tepatnya? Apa-apa lagi tadi Pak Kak Sek? Ya, yang pertama itu saya maaf saya lupa, tapi orangnya saya tidak lupa, ada jika Diski. Kak Diski seperti biasa sebagai jenderal lapangan. Jadi Kak Diski mohon bantuannya untuk mungkin bisa dari Pangkalan Gudep SMA 18 untuk mempersiapkan bendera, tiang bendera untuk bendera merah putih, Cikal dan Wosem. Ya, untuk ya silakan Kak. Kelengkapannya untuk bambu dulu Kak, karena kami butuh bambu. Oh begitu. Iya. Tidak ada bambu, tidak ada pohon bambunya kuat nih. Dengan talinya, karena tali yang kemarin kita pakai pinjaman. Oh ya, nanti ada di tali, salah. Sudah ada tali, nanti ada di talinya kurang. Bambunya jadi sempat ada bambunya di belakang kantornya Pak Kua. Ada berapa bambu yang harus dibutuhkan Kak Diski ini untuk yang benderanya? Coba di yang kami butuhkan tahun kemarin itu waktu upacara itu 3 tiang, ya cukup 7 bambu. 7 batang bambu. 3 yang kecil. 3 yang kecil. Ya. Oke, nah tahu ini yang pencari kah atau Kak Diski mau cari sendiri? Siap, saya cari sendiri. Ya, kalau Kak Diski cari sendiri berarti ada ada ongkos minum dan tebang itu harus dipikirkan itu. Tidak mungkin Kak Diski jalan sendiri, pasti ada anggota yang lain ya. Siap. Ada Kaji Hafid. Oke, artinya itu menjadi tugas dari pengurus inti, mulai dari Kakwaran, saya sampai bendahara. Tugasnya itu saya hanya mengarahkan, ya. Mungkin begitu ya Kak Diski. Apalagi nih yang dibutuhkan? Bendera Cikalnya Kak sudah ada, Cikal, Wosem dan merah putih. Kalau itu ada ada di sekretariat. Jadi untuk tali utas ada nanti di sekretariat, bendera
Cikal, Wosem, dan Merah Putih ada. Itu tiangnya Kak Diski, tiang yang untuk Merah Putih, Wosem, dan Cikal. Enggak pakai ini saja, enggak pakai tongkat saja. Jangan Mika, jangan pakai tongkat. Kita buat tiang bendera melayang saja, yang kayak tahun Oh kemarin. begitu. Ya, yang mudah Oh, diangkat siap. kita sekaligus. Oh siap Kak. Jadi itu kalau ada Kak Diski. Alhamdulillah, beliau memang itu andalan. Memang betul. Mantap ya. Kak Hamsari ada juga ini usul mudah-mudahan Kak Pajar ini monitor. Untuk pembaca doa kita kasih andalan ranting. Ada Kak Pajar di sini. Kak Fajar namanya ya. Pembaca doa ya. Oke. Ada Ji orangnya di sini? Dikonfirmasi dulu Kak, ada orangnya. Ya, ada saya ini Muhammad Fajar. Di unmute dulu. Gimana? Kak Fajar sah ya? Di unmute dulu. Oke, Kak Muhammad Fajar. Sebagai pembaca doa ya. Di unmute dulu anunya. Mic-nya dulu Kak Fajar. Oke, gimana? Sah ya? Siap-siap Kak. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, mantap. Lapangan ada Apa lagi? Siapa lagi yang dicari? Diski. Doa Yang Kak MC Pajar. tadi Kak Ismaniar ya. Ya MC. Oke. Master of Ceremonial. Oke, baik. Apa lagi yang dicari ini? Pengucap Kak, pengucap itu 3 orang. Siapa namanya itu? Nah ini yang kita harus pilih Kak, dari pangkalan mana? Pangkalan SMA 18 1. SMA, bukan SMP. Oh iya, sorry. Sorry. Bukan penegak. Simpan itu, simpan. Golongan penggalang. Iya. Oke, kita tahu. Kalau ada penggalang SD bisa Kak. Penggalang SD bagus, yang kelas 5 6. Bisa Kak? Bisa. Kalau lebih bagus lagi kalau penggalang SD. Iya. Ya, berarti carikan dari Tasese dan Porong. Ada Porong bergabung? Kak Ismaniar itu ada. Oh Jangan minta iya. saya sejauh sekali kasihan. Betul tahu Oh iya. Kak? Nah, kasih koordinatornya ke Ismaniar. Jangan misalnya enggak pernah ketemu siswaku. Makanya dikasih pernah Kak. Pengucap Pancasila. Pun latihan pramuka. Pancasila. Apakah ini pengucap apakah? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila sama Dasar Dharma Pramuka. Oke, pembukaan Pancasila Dasar Dharma di. Oh, pembawa baki juga. Pembawa baki. Dari SMP 2 Kak. Jangan selalu SMP 2 Kak. Usul dari penggalang SD saja dulu. Sambil belajar tatap muka dengan penggalang SD Kak. Upacara. Ya, sambil kita pikirkan pengucap, pemimpin upacara Kak. Pemimpin upacara. Pemimpin upacara usul tiap tahun dari penegak. Ya enggak apa-apa kalau begitu, nanti ada golongan pandega. Ada mana Hairul. Bisa. Karena ya dari pandega, karena kebetulan kita juga kan dibatasi untuk peserta didik. Jadi ya. Hairul mau bersedia. Kak Hairul dari Racana Umi. Monitor jika. Monitor. Kak Hairul. Ya.
Ya, Iya siap Kak, monitor. lanjut. Ya, siap Ji. Jadi pemimpin upacara Hairul. Rencana Umi. Untuk Kak Diski, Kak Diski kapan besok bisa kita sama-sama ke lokasi? Boleh, bisa. Ah, Kak Diski nanti didampingi andalan ranting, Ical, Kak Ical, ada Kak Ical, mana monitor? Halo? Kak Ical dari unsur andalan ranting. Siap. Ya, siap. Berarti sudah ada partnernya Kak Rizky besok. Berarti sisa pembawa baki Kak Rizky. Siapa? DKR kapan? 1 orang. Ya, kita usul lagi saja. Dari dari Pangkalan tak, Kak? Pangkalan nanti mana Kak Risna mungkin atau siapa lagi? Yang satu itu Sinta. Sinta Ya, Sinta. Iya, ntar saya hubungi. Ya, Sinta, pembawa baki. Apalagi itu Kak biasa di upacara? Doa, MC, pengucap, pembawa baki, kemudian kan tidak ada pengibaran bendera toh? Tidak ada. Tidak ada, Tidak Ji. ada, Ji. Berarti ajudan. Ya, ajudan. Oh, ajudan kan dari peserta dewasa juga. Siapa biasa Kak Kapar, siapa biasa itu ajudan? Saripudin Di Lili. belakangnya Pak Camat. Dihubungi mungkin berarti supaya apakah siap? Apa namanya? Yang menjemput, apalagi namanya yang menjemput inspektur upacara. Vektor, ya. Itu biasanya ke Mabigus. Bagus. Di Kaji Hafid ya mungkin ya. Penjemput pemimpin upacara. Biasa kalau tahun-tahun kemarin itu Kak Mordi. Ya nanti kalau itu mungkin bisa di lokasi ya. Bisa jadi hari ini anggotanya. Usul, Yang hadir Kak. yang Usul, Kak. Ya, siap. Bisa di lokasi nanti kita tunjuk siapa yang penjemput pembina. Supaya lebih juga. Siap. Oke. Kak Baper kapan kecil ke Kak Mabirang minum kopi. Ini alamat besok kakak-kakak yang di lapangan. Kalau ada yang haus, sisa naik saja di kantornya Kak Mabirang minum. Siap. Nanti saya siapkan, insyaallah. Itu sudah ada kopinya Kak Diski. Mantap Pak Kuah. Ya. Kak Mabiran Kak, tidak ada Pak Kuah di sini Kak Mabiran. Lebih kurasa lebih. Oh begitu Kak, siap. Itu maksudnya nyebut gua mau apakah? Tidak ada mi buku nikah Kak Samsari. Tidak ada ini. Habis mi. Minggu mungkin Sari. Titin aja deh kayak calon tuh gambar kalau calon itu. Iya. Gara-gara. Oke, sampai di mana tadi? Terlempar ke tadi, tiba-tiba mati jadi wifi. Sampai di ajudan. Iya, ajudan. Ajudan siapa ajudan?
Ajudan. Penjemput pembina kan nanti di lokasi toh. Iya. Iya. Ajudan. Ini juga ajudan bisa aja nanti dia kan ajudan hanya bawa di anu saja amanat kuartir nasional. Nanti di Bawa lokasi di juga. Ya. Nanti di lokasi juga boleh. Oke. Oh, siap. Itu anu, kama bagusnya Winda. Bagaimana Kak JP ini? Keluar kepalanya mabigusnya patiro jadi ndak kurang seru ini lagi rapat Ini Haji Tanja ini udah tahu kan sudah dari tadi na foto kamu sudah pegang pramuka mau zoom tapi tidak tembus-tembus ini. Gitu. Iya. Ini tahu. Padahal kirimnya bilang itu langsung klik yang dikirim. Nah, iya. Terus bagaimana lagu? Seperti biasa mau Kak. Kak Ismaniar, bagaimana lagu pakai instrumen saja atau bagaimana Kak? Kayak biasa diputar di HP. Oh di PHP saja, di BHP saja. Oh, Ya, di kare. HP. Nah, lagu berarti instrumen ya, instrumen. Instrumen ya. Apa sih himne pramuka di himne pramuka saja Ya himne pramuka dengan bagi negeri Kapang. Apakah? Itu Ji. Pada negeri. Mengheningkan cipta. oh iya yang cipta. Mengheningkan cipta. Indonesia Raya kan tidak ada Ji. Enggak, Ji. Paling cipta ya sama himne Satya Pramuka tuh. Iya. Satya Oke. Pramuka. Diputar lewat handphone atau instrumen ya. Ada lagi? Jangan lupa isi absen ya. Ini sebagai laporannya Kak Sekwaran ini. Laporan ke atas. Bahwasanya telah diadakan rapat. Ini baru satu yang ngisi. Tunggu yang lain. Oke, ada lagi. Sudah. Apalagi yang mau ini? Sudah lagu. Apalagi? Anunya lagi Kak. Kapan jam berapa besok kita sepakati gladi? Karena atau gladinya besok atau lusa. Jelasnya kita gladi sebelum tanggal 14 dan yang terpenting ini yang pengucap 3 orang ini harus kita latih baik. Jangan sampai kayak kemarin Pancasila disambung apa itu? Yo, Satya Dharma. Satya Dharma apa yang sambut Baiton dia sekali. Sekali tahu. Jangan terulang itu. Ya, gladinya kapan tahu ini? Hari apa itu? Kalau saya lusa Kak, karena besok perlengkapan dulu yang kita mau siapkan. Ya Jumat begitu atau Sabtu? Iya. Hari apa itu hari hanya? 14 itu hari apa itu? Sabtu paling. Tuh. Berarti gladinya Jumat. Jumat Ya. Iya. Pada Jumat Pi. Ya. Di mana lokasinya ini Kak? Di halaman kantor camat atau bagaimana Kak? Mana saya yang Pak Camat tadi belum sepakati lokasinya. Yang mana bagus di halaman kantor camat sama di lapangan Jatia? Oh, di Jatia iya. Tapi bele kama birang pasadiake kopi? Nakin jaman ngani ako Pia. Iya, isi dengan Jo. Nah, itu Kak mabirangnya Kak Wang kape. Bata-bata. Aduh, rapa karo dulu tanya karena dia ngomong kok. Ya, Anu dulu kesepakatan sesuai dengan yang di Pak Camat tadi. Jadi Pak Camat mengikut ke kita sebenarnya, tapi bagaimana begitu. menurut kita yang lain kakak, mana bagus di anu karena ini kan bagaimanapun juga kita tetap laksanakan secara terbatas karena di masa PPKM. Ya, tapi ada izinnya kan diadakan toh? Oh iya Kak, ini isi nasional Kak. Oke, berarti kan bisa dilihat oleh masyarakat yang begitu. Bisa Kak, bisa. Yang pertama kan lokasi itu lokasi yang
bisa mengedukasi orang-orang sekitar yang akan melihat. Yang kedua, bahwasanya pramuka itu ada dan tidak sekedar hanya sekedar pakaian. Itu jadi kalau saya sih lebih memilih Jatia itu karena orang bisa lihat bagaimana pramuka itu tidak hanya sekedar bersekolah tok saja kan. Kalau saya begitu. Kalau di halaman kantor camat kan minim ya bisa lihat. Tapi kalau pertimbangan yang lain yang lebih ya saya ngikuti. Silakan Kak Mabiran mungkin ada yang ya Kak Mabiran dulu bagaimana pertimbangan karena ya. beliau satu-satunya yang hadir ini makanya kewajibannya kuartiranting ini memberikan rekomendasi ke beliau penghargaan untuk mendapatkan penghargaan karya bakti ini karena hanya beliau yang hadir malam hari ini di hari HUT Pramuka. Mantap. Siap. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya, karena ini kan pesertanya kan terbatas, ya, enggak hanya beberapa orang saja. Jadi kalau memang sepakat di halaman kantor camat, saya kira lebih bagus di situ, karena di lapangan kan butuh kita kerja bakti dulu, karena saya lihat itu banyak tai sapi di dalam itu di lapangan itu. Yang kemudian selanjutnya saya ini peserta upacara ini yang diundang ini apakah tidak ada ini persyaratan bebas vaksin atau apa ataukah antigen, jangan sampai diminta itu lagi hasil swab atau apa dan lain-lain. Kemudian apakah tidak ada jalan untuk mengundang dari perwakilan sekolah atau anak-anak peserta untuk memang tidak ada lagu Indonesia Raya kepenaikan bendera ini upacara? Jam 10. Halo. Apa memang tidak ada penaikan bendera ini upacara? Siap, tidak ada penaikan bendera, Kak. Oh iya. Berarti ditiadakan ini lagu Indonesia Raya? Siap. Oh iya. Tapi walaupun saya usulkan di halaman kantor camat, kalau memang di keputusan meeting ini di lapangan ya saya mengikut saja, tergantung keputusan rapat. Cuma kalau usul saya ya lebih bagus kalau di halaman kantor camat. Ya, saya kira mungkin sekian dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mabiran atas tanggapannya. Tadi sampaikan memang betul juga ya kalau kita memilih lapangan akan dimungkinkan untuk ada kerja bakti karena akan ada beberapa sedikit sampah mungkin yang berserakan atau kotoran hewan yang agak susah kalau kita bersihkan. Menjelang juga ini sudah tanggal 11, besok tanggal 12, waktu untuk membersihkan juga perlu persiapan. Saya mengharapkan juga Kak Mabigus dari Pangkalan Buminda, Kak Haji Hafid berikan tanggapannya gimana tentang lokasinya. Kita mau pilih di mana kira-kiranya? Kita asing mana Bidina? Silakan Kak Haji Hafid. Pertimbangan lain juga kalau kantor camat kan banyak tempat berteduh. Kalau di Jatia Kabambangan kenapa jamiah nasarnya ke Bambang kan ya? Iya, cocok. Listrik juga listrik. Kita tinggal dulu Kak Haji Hafid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di halaman kantor camat, kemungkinan listrik juga bisa kita dapatkan. Kalau di lapangan, itu belum pasti di mana kita mau ambil listriknya untuk sound system. Cuma masalahnya kalau di kantor camat, kayak tahun lalu itu kesulitannya bambu. Karena di sekitar kantor camat itu kayaknya tidak ada bambu, jadi bambunya jauh diambil itu. Kayak
tahun kemarin Kak, batang-batang itu, batang jati yang saya batang Kayak colo itu dipakai tahun lalu. percolokan. Iya. Oke, Termasuk baik. Mungkin kalau yang Iya. mohon maaf saya potong. Kemudian peralatannya juga tahun lalu itu tidak ada parang dengan gergaji. Jadi makanya lama dipasang itu yang benderanya. Jadi barangkali perlu ditentukan juga kapan kita itu bikin itu peralatannya, Oke, siap. benderanya. Kemudian persiapannya juga. Iya. Cukup itu ke Haji Habib. Iya, untuk sementara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu pertimbangan ya yang disampaikan oleh Haji Hafid terkait dengan lokasi. Memang memungkinkan untuk di kantor camat kita akan dapatkan listrik dan juga peralatan lain. Ya. Jadi kalau terkait dengan bambu ataupun perlengkapan yang lain, saya harapkan Kak Diki ini sudah akomodir itu nantinya. Bagaimana kesiapannya kira-kira nanti kalau di kantor camat Kak Rizky terkait dengan bambu tadi? Silakan. Iya, terkait dengan bambunya Kak, karena kemarin lagi setengah mati cari bambu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya nanti nih, bambunya masalah. Bambu ya, itu kan nanti solusinya nanti kalau misalnya bambu itu akan dibawa ke kantor camat, yang paling terdekat itu di sekitar mana? Kenapa Kak? Lokasi-lokasi pengambilan bambunya itu kalau akan diantar ke kantor camat dibawa, itu paling dekat sekitar mana? Apakah ada di kantor KUA gitu? Dekatkah di situ? Di mana yang paling terdekat iya Kak? Oh gitu. Iya. Coba Kak, saya kasih koran gimana solusinya itu terkait dengan bambunya. Apakah ada alternatif lain? Kalau tidak bisa bambu mungkin tiang listrik kah atau apakah? Subhanallah. Ya. Supaya antisipasi ya, jangan sampai kalau bisa menacapkan tahu besok. Ya, pokoknya Kak Rizky besok fix tali, bendera, atribut, kemudian bambu. Nanti Kak Rizky partner besok Kak Ical untuk mendampingi Kak Rizky. Ya, saran saya kalau sudah ada minuman yang bisa diberikan, kasih memang nih. Siap. Usul Kak. Ya, lanjut. Rencana yang adik-adik dari Pangkalan SMA 18 sudah mau melaksanakan mengikat buat tiang bendera. Dari begini, Pangkalan. Kak Rizky kalau begitu Pak Kak Rizky begini, kan Kak Rizky di Samaya. Ya. Dekat dengan putra kembar. Dekat dengan putra kembar bukan berarti ambil kawas lem, bukan. Nanti ke putra kembar itu ada marnya di sampingnya itu toko bangunan. Ke sana mungkin besok ambil tali putih, tali pramuka secukupnya. Di situ sebelum masuk di tokonya ke telepon, nanti saya by transfer ke beliau. Mudah-mudahan karena Kak Haji Hafid juga ini monitor sebagai orang yang terdekat dengan Kak Kuarang atau Pak Korwil, gampang itu. Nanti saya dulu transfer besok ke putra kembar. Iya harus begitu, harus begitu Kak. Iya. Makanya dalam seni kehidupan itu Haji Romai Tama katakan perjuangan dan doa. Iya, siap. Nah, setelah itu upacara nih kelar, meskipun ada kemabiran di atas, kemabiran paling di gladinya. Nah, ini Kak Haji Hafid ini mungkin beliaulah satu-satunya pemain tunggal yang bisa koordinasi ke Kak Kuaran. Ini kita harus bicara memang di sini snacknya ini.
snack untuk peserta upacara. Ya, Nah, jadi mana ini juga kegiatannya? makanya saya berharap sekali sebenarnya pada pertemuan ini ada hadir semua Kamabigus, karena kan ada dana di kantongnya mereka yang harus mesti kita tarik, dana pramuka. Jadi meskipun lincah sekuarang, ini dana-dana yang ada di kantongnya ke anu ini Kamabigus ini harus segera ditarik, dan yang punya otoritas di situ hanya Haji Hafiz. Haji Hafiz, iya. Apalagi kalau tidak ada, apalagi kalau tidak ada, tidak nyambung. ya setidaknya besok sudah saya buatkan, sebentar saya print out surat permintaan penarikan dana pramuka di gugus Depang. Besok sudah bisa dilanjuti sama Haji Hafiz untuk menarik itu. Supaya ya sudah ada satu sekolah yang menyetor partisipasi dengan spanduk. Oh ya, siap. Spanduk sudah ada di belakang saya, Kak. Sisa SD belum ada, SD Penyekokan karena fotonya kemarin tidak jelas. Tidak jelas, Ki. Ya. Jadi kalau ada satu sekolah sudah partisipasi, berarti kita kejar yang belum berpartisipasi. Sebentar setelah rapat ini saya buat surat resmi untuk penarikan dana pramuka di Pangkalan. Itu kita bisa tindak lanjuti besok sampai ya minimal 2 hari sebelum hari H, supaya kita bisa terpenuhi makan minumnya di setelah upacara. Bukan makan minum ya, snacknya. Ya terkait juga Dian Pinsat. Dian Pinsat ini kan kita masih tunda karena ternyata di tanggal kemarin terakhir PPKM masih diperpanjang. Jadi Kak Kuarcap gua meminta supaya Dian Pinsat itu ditunda sampai setelah PPKM tidak diperpanjang lagi. Berarti dana untuk Dian Pinsat masih kita bisa gunakan di hari pramuka atau di upacara. Cuman supaya karena kita tahu bagaimana beliau sibuknya Kak Kuaran, mungkin di sini bisa lagi kita ada di antara kita yang bisa lah bersiap untuk menjadi penanggung jawabnya untuk pengadaan snack itu. Mungkin Kak Ismanier bisa, atau mungkin bisa kontak siapa lagi yang bisa, supaya meskipun misalkan beliau agak sibuk, minum snacknya kita tidak tertunda, begitu selesai upacara kita bisa minum dan makan kue. Jadi mungkin Kak Ismanier dulu bisa berikan pernyataan sikap ini untuk penanggung jawab snack. Ya, kapasitas kita upacara mungkin sekitar ya Kamabiran 5 tambah andalan ya paling kita sekitar 30 orang paling banyak. Karena Mabigus hanya 16, 17, ya 18 lah Mabigus. Tambah andalan 10 orang. Nah, ya, jadi kapasitas 50 orang lah sudah bisa double kuenya. Jadi kue saja disiapkan dengan air minum. Ya, kue dan air minum. Air minum dingin Jin atau hangat? Kalau hangat naik orang di bukit di depannya Polsek naik itu kantornya Mabiran. Iya tahu kenapa gitu mereka Mabiran karena gampang itu pun kopi aja. Kita harus diapresiasi tuh kebaikannya beliau jangan pokoknya salah ini kebetulan ada pengusulan untuk pemberian penghargaan Hari Pramuka. Hari Pramuka termasuk Mabiran ini kita pertimbangkan untuk kita kasih rekomendasi dari Kuarang untuk mendapatkan penghargaan di Hari Pramuka untuk Satya Lencana. Anu juga kakak Mabigus juga kebetulan tadi sudah ada suratnya dari Kuarda Sulsel.
Tabe itu sertifikat kita kumpul. Sertifikat bukan hanya di bidang pramuka saja, tapi sertifikat apa saja. Lain ya. Itu sangat ada poinnya untuk bisa diberikan satya lencana. Jadi ada satya lencana kita di Hari Pramuka. Ada karya bakti, ada dharma bakti, ada banyak, ada beberapa satya lencana yang bisa diberikan langsung dari Kuarnas. Mantap ini menuju ini termasuk masih kurang sertifikat sekali tanah, yang kan? mengusulkan. Jangan sertifikat tanah. Enggak, Jo. Sertifikat lain. Jelasnya sertifikat itu dianggap bahwa memberikan perang membangun masyarakat. Oke, baik. Mantap. Ya, Oke, baik. itu. Ini ya, jadi tadi terakhir Kak Ismaniel sebagai penanggung jawab snack, mudah-mudahan beliau masih aktif di sana dan mendengarkan. Adakah lebih lanjut lagi yang harus kita bicarakan terkait dengan pendanaan tadi? Ya, insya Allah mudah-mudahan secepatnya oleh Kak Mabigus Pangkalan Uminda ini bisa menyampaikan kepada Kak Kuaran terkait dengan pendanaan pramukanya. Ya, ada lagi yang lain, Kak Sek, atau yang lain ada hal yang ingin dibicarakan lagi? Waktu menunjukkan pukul 10:14 di laptop saya, dan yang mengumpulkan tanda tangan juga baru 4. Itu belum terlihat. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan simpulkan hasil rapat pada malam hari ini. Terus kapan dibuat itu persiapan bendera? Siap. Besok sore, Kak. Besok sore. Siap. Pak dia duhur. Siang lah. Karena tahun lalu itu peralatan yang kurang. Siap. Parang. Jadi agak lambat ki tahun lalu. Iya. Ya. Iya. Tahun ini kan ada Kak Rizky, jadi aman. Sama tahun lalu, Kak. Ada juga, tapi peralatan yang terlambat tidak ada. Iya. Kebetulan malah tahun ini baru masalahnya juga di kantor camat tidak ada penjual air minum, tidak ada warung. Jadi kasihan tahun lalu itu harus ke Jati beli air minum. Oh iya. Ya, siap. ada mitoka mabiran di sini kalau untuk itunya. Salah saya juga besok merapat nanti bawa air dos. Anu juga Kak. Apa tadi itu? Ini snack dulu. Bagaimana keismanya bisa kapan itu handle? Atau Ibu Jum? Kak Jum? Kak Jum belum masuk ini. Siap. Oh ya, ada aja nanti beliau Kak Ismail sama Kak Jum yang komunikasi. Terus salah juga di Hari Pramuka nanti saya akan bagikan kopi yang SK pengurus kuartir ranting. Sudah ada, meskipun memang ada yang sedikit mau direvisi, cuma masih menunggu tanda tangan dari Kak Kuarcap untuk revisinya. Tapi sayangnya SK itu sudah ada di tangan saya untuk pengurus kuartir ranting masa bakti saat ini. Dan alhamdulillah setelah ada SK itu kita sudah ini dalam rapat-rapat virtual seperti bisa kita hadirkan para andalan-andalan kita, karena sebenarnya andalan kita di Kuarra Manuju ini cukup luar biasa dan mereka rata-rata organisator atau aktivis. Jadi salah ke depan Pramuka semakin jaya. Salah mulai di momentum Hari Pramuka ini kita akan benahi menuju bagaimana supaya setidaknya mampu sejajar dengan kuartir ranting yang ada di 18 kecamatan lainnya. Amin. Salah. Jadi untuk dari saya poin-poin penting tadi pelaksanaan saya sudah jawab semua. Sisa pelaksana ini kita masih kerja untuk pengucap. Jadi siapa-siapa saja dari mana pengucapnya itu nanti dilatih khusus nanti di ini 3, karena ini 3 kayaknya tidak cukup kalau hanya 1 hari latihan. Betul Kak.
Ya. Usul, Ya, lanjut. pengucap bisa juga dihadirkan besok. Ya, cuma persoalannya kita belum tahu siapa ini pengucap karena bisa saja sebenarnya dari pangkalanku di sini. Di sini kadang ada 2 pangkalan, pangkalannya SMP sama Alia. Cuman Anyiko kan kita mereka juga mau situ. lihat juga bagaimana pangkalan yang lain supaya bisa turut aktif. Ya, betul. Kali-kali Ya. dari Porong. Ya, dari Porong, Porong. Porong dengan Parangloilata. Bisa dekat itu, Kak. Cuman juga ini memang yang pengucap ini minimal mereka yang punya dasar lah. Misalnya undang-undang ini kan tidak cukup kalau mereka menghafal, baru mau menghafal di hari ini. Makanya memang kita harus cari yang memang sudah mampulah hafal undang-undang dan dasar dharma. Kalau Pancasila saya kira dihafal-hafal mati semuanya. Kalau dari SMP 5, Sampai 5 kan tidak ada juga bagusnya nih. ya tidak ada. Nih, Haji Panjen juga tidak bergabung. Yang pengucap tahun lalu bisa aja kalau misalnya kita ambil saya pengucap tahun lalu, berarti kita ambil di SMA 18 diantaranya. Tapi ya ini memang bagusnya kalau kita ambil dari golongan penggalang, jangan penegak. ya, apa ya? Masalahnya kan tidak aktif ini siswa. Jadi tidak bisa kita pilih. Ya, ini pengucap mesti ada besok. Pengucap ini karena saya harus latih langsung ini. Oke, kalau begitu pengucapnya Kak Sek, bolehlah kita yang fasilitasi siapa yang kita tunjuk. Karena kalau kita mau cari lagi ini yang dasarnya bagus, ya kita yang lebih tahu untuk itu. Nanti kita pilih kayaknya deh, gimana Kak Sek? Biar aman dan damai dulu. Ya kalau begitu nanti besok lah ketemu di titik utama di kantor camat, ada Kak Rizky di sana. Setidaknya yang hadir pada malam hari ini bisalah kita munculkan dulu tanggung jawab moral kita sama-sama, karena kalau bukan kita semua ini siapa lagi, karena di sini bukan lagi bisa dikatakan bahwa yang punya perang, yang punya jabatan dan lain sebagainya, tapi di sini siapa yang bisa, yang mau berbuat, itulah yang sesungguhnya bisa berbuat. Jadi besok saya juga kapasitas saya sebagai sekretaris penanggung jawab perang, salah hadir dengan kapasitas saya. Yang lanjut kakak-kakak sekalian, saya harap besok itu sudah pasti penanggung jawab lapangan ada Kak Diski sama Kak Ical. Kemudian yang gladi juga besok, gladi itu saya kira yang perlu gladi itu termasuk pemimpin upacara perlu gladi, pemimpin upacara, pembawa baki, dan itu pengucap. Kalau yang lain saya kira doa apa tidak mesti gladi. Kalaupun punya waktu dan bisa hadir besok, alhamdulillah. Ajudan kan jelasnya besok kalau bisa, yang bisa ada waktu kita sama-sama lah, karena kita ini punya semangat, anak butuh semangat lah untuk berjuang. Siap. Oke, baik gitu ya. Terkait sedikit masalah dana. Ya, mantap ini kalau ini nih. Ya, siap, lanjut. Sedikit. Ya, saya ingin pertanyakan di sini, dana yang kita tarik nanti di setiap gugus depan itu, apakah dana iuran ditambah dengan dana spanduk yang 75.000? Apakah dana partisipasi? Oke, saya izin menjawab. Yang pertama, dana spanduk itu yang 75.000 per kuartir per gugus depan itu sudah pasti, karena itu dananya kuarcap yang tadi saya sudah transfer ke rekeningnya kuarcap. Jadi ada berapa spanduk? Ada 16 ya. Jelasnya yang 16 lembar itu saya tadi sudah transfer ke ke kuarcap menggunakan dana saya.
Jadi dana yang dikumpul itu 75.000 itu sudah utang ceritanya. Kemudian lagi-lagi saya mau katakan bahwa harapan saya, dan saya kira harapannya juga kakak sekalian demikian, untuk dana-dana kita selanjutnya di Pramuka janganlah ada dana partisipasi atau dana bantuan. Ya, tapi dana pramuka yang ada di Kuartiranti itu kita tarik. Berapa dananya itu? Dana pramuka itu yang kemarin sesuai hasil rapat di SDM Presporong adalah 1.500 per siswa per tahun. Itu dibagi dua, 50% digunakan untuk gugus depan berkegiatan, 50% digunakan oleh Kuartiranting. Jadi begitu. dari 1.500 itu jadinya Rp750 ke Kuartiranting. Ya. Rp750 tinggal di gugus depan per siswa supaya ada kegiatannya mereka bisa jalan. Nah, ini cuman karena di masa pandemi sehingga sebenarnya kegiatan mereka di gugus depan ini masih terhambat karena masa pandemi. Seandainya bukan persoalan masa pandemi, maka itu pun dana yang seyogyanya tinggal di gugus depan itu kita kejar bersama dengan Dewan Kerja Ranting untuk berkegiatan di bawah. Nah, tetapi lagi-lagi kembali ke ini, kewajiban per siswa per gugus depan itu adalah Rp750 untuk 1 tahun. Jadi itu saja yang kita akan tarik. Salah sebentar setelah rapat ini saya akan buat surat penarikannya secara resmi, nanti besok diambil oleh Haji Hafid untuk diedar ke masing-masing gugus depan. Oke, cocok. Baik. Itu ya, terjawab mungkin nih. Dana yang digunakan ini dana pramuka. Dana pramuka. Iya, yang ke ranting. Iya, benar. Cocok. Ranting. Nah. Iya. Iya, siap. Oke, clear and clean ya terkait dengan dana tadi, Kak Hafid. Kaji. Oke, jadi tidak ada lagi. Jadi intinya penetapan parang dengan gergaji dan talinya. Iya, besok tuh. Tali kita ambil di Putra Kembar besok. Karena kebetulan ada tali di sini tapi sudah dipakai anak latihan sehingga sudah dipotong-potong. Jadi kita ambil tali pramuka di Putra Kembar besok, atau jangan sampai saya bisa start lebih awal karena saya besok karena penanggung jawab juga di Kuarcap sebagai pengucap Dasa Dharma di malam ulang janji, maka besok saya ke Kuarcap. Kalau misalnya agak cepat di sana berarti saya bisa balik sudah bawa semua kelengkapannya, tapi kalau jangan sampai saya lambat selesai di Kuarcap, nanti kita ambil saja di Putra Kembar, nanti saya by transfer. Oke, dipahami mungkin ya di situ ya. Kembar terkait dengan pengadaan tali parat dan lain sebagainya. Oke. Ya, ada lagi ya. Ada lagi satu, Kak. Ya, oke. Kita melihat kuartir ranting yang lain, kecamatan lain itu mereka melaksanakan bulan bakti. Ini bulan bakti bisa saja kita juga laksanakan setelah pelaksanaan Hari Pramuka. Bagaimana menurut Kakak? Apakah juga di Manuju bisa kita lakukan bulan bakti? Bagaimana bentuk kegiatannya dan di mana kita lakukan? Karena ini juga bagaimanapun sebenarnya rangkaian dari HUT Pramuka adalah Kuartiranti melaksanakan bulan bakti. Bentuknya seperti apa biasanya itu? Bisa kayak baksos, kerja bakti, penanaman dan lain sebagainya. Oke, saya kira baksos itu bagus itu. Bagi-bagi masker kah, bagi apa kah? Iya, bisa. Bagi masker. Ya, kita kumpulkan tiap pangkalan kan berapa mau sumbang masker. Oh iya, bisa juga. Seadanya saja kan. Ada lagi yang seharusnya ini menjadi prioritas kita juga di ranting, harus ada di bagian dokumentasi dan publikasi kan, di bagian kita ini di kepengurusan ini ada yang itu.
Kita di secara organisasi kan di struktur itu ada humas. Oke, itu sebaiknya kalau bisa dimanfaatkan di masa sekarang itu, karena itu penting sebagai personal branding ranting kita ini. Yang pertama misalnya mulai nanti ketika upacara itu mereka kan bisa publikasi. Mereka harus punya akun YouTube, akun Facebook, akun Instagram yang atas namanya DKR Ranting. DKR kita kan, DKR Manuju. Jadi maksudnya tugas mereka adalah blow up kegiatan-kegiatan kita yang ada di kecamatan, sehingga bukan berarti kita ingin menunjukkan diri, tapi menunjukkan bahwasanya kita ini juga berbuat gitu. Ya, benar. Harus dimanfaatkan itu teman andalan kait yang ada di sana kah atau siapa? Ya. Sebenarnya kita di Pramuka ini apa sih yang tidak ada? Sisa bagaimana kita memposisikan diri di ranting di Pramuka, bukan hanya bagaimana kita bisa eksis di medsos, tapi justru di Pramuka kita banyak, termasuk di Pramuka itu ada bulan Jota Joti. Nah, itu termasuk disitulah kita akan menunjukkan seperti apa kegigihan kita, kreativitas kita dalam bermedsos. Ada di situ namanya di Jota Joti. Cuma memang ini kita di Manuju khususnya ini baru merangkul kakak-kakak sekalian yang ada di luar melalui andalan cabang, supaya mereka bisa berhimpun semua di Pramuka dan bisa berinovasi, bisa berekspresi, bisa mewujudkan diri lah. Karena jujur selama ini kan gerakan Pramuka sebelum kita ini kan bisa dikatakan muncul ketika hari Sabtu, Jumat Sabtu berpegang Pramuka peserta didik. Kemudian kapan lagi Pramuka ada? Ketika hari Pramuka 1 kali 1 tahun di kecamatan, kan itu hanya sehingga ibaratnya siarnya memang Pramuka selama ini kita menunjukkan nyaris tidak ada. Adapun dulu perkemahan sebelum pandemi, sesungguhnya kan ketika berkemah Pramuka bukan esensi Pramuka sebagai situ, tapi yang ada adalah perseni. Makanya sayang sekali juga ini karena di tengah kita giat-giatnya mau berkegiatan di Pramuka ini, kita juga ditentang oleh masa pandemi COVID-19. Tapi itu tidak menjadi tantangan buat kita, tidak menjadi pembatas untuk kita berbuat, meskipun kita menjadi garda terdepan pelopor penanggulangan COVID-19. Makanya gerakan Pramuka itu banyak sekali memberikan termasuk penghargaan kepada kakak-kakak yang ikut sebagai relawan COVID-19, baik yang kemarin di posko PSBB maupun ikut di PPKM ini. Namun kita tidak berhenti berkegiatan, makanya banyak sekali sebenarnya kegiatan yang mesti kita laksanakan dengan skala pembatasan dan protokol kesehatan. Dan makanya saya mau secepatnya sebenarnya berikan SK Kuarang ini ke mereka yang ada di dalamnya, supaya setidaknya setelah kita pegang legalitas SK bahwa ya kita ada di tubuh Kuartir Ranting, sehingga kita siap berbuat, kita siap bersama-sama untuk berbuat di gerakan Pramuka. Nah, ini saya kira banyak sekali bergabungnya Kak Pajar, Kak Ical, ada beberapa Racana yang hadir. Nah, ini semualah yang akan menggerakkan Pramuka. Jadi Pramuka bukan hanya nampak karena adanya kegiatan peserta didik. Malah sementara ini saya atas nama Kuartir Ranting mengurus gudep luar sekolah. Kenapa saya mengurus gudep luar sekolah? Karena begini, contoh misalkan kakak-kakak yang tamat atau purna di Pangkalang SMA 18, setelah mereka tamat kan tidak ada pangkalannya. Mereka kesulitan untuk ikut kegiatan-kegiatan gerakan Pramuka karena sudah tidak memiliki pangkalan. Nah, dengan adanya pangkalan satuan komunitas atau SAKO yang sementara kita urus di Manuju, mereka setelah tinggalkan pangkalannya di SMA misalkan sebagai penegak, mereka bisa berhimpun meskipun tidak ada pangkalannya di perguruan tinggi, tidak ada racananya, tetap bisa berkegiatan sebagai anggota Pramuka aktif karena ada satuan komunitas atau SAKO di luar. Jadi salam, semoga di bulan ini selesai kita sudah ada gugus depan di luar sekolah.
Jadi di gugus depan di luar sekolah itu ada satuan komunitas, ada SAKA dan lain sebagainya. Ini sementara kita lengkapi strukturnya sehingga ketika pun kemudian gugus depan tidak sempat ikut berkegiatan karena satu dan lain hal, maka ada gugus depan di luar sekolah yang mampu menjadi backing, yang mampu membawa kuartir ranting ke kegiatan-kegiatan di Kuarcap. Termasuk ini persiapan kita untuk pelaksanaan Jambore Nasional, tetap kita masih persiapkan, meskipun teknisnya kita masih menunggu keputusan dari Kuartir Nasional. Insya Allah menuju harus ada yang mewakili menuju ke Cibubur untuk Jambore Nasional. Demikian juga dengan jambore-jambore cabang yang akan dilaksanakan. Amin. Dan salah Kuartir nanti menuju untuk kegiatan di cabang, salah dengan adanya saya sebagai andalan cabang, salah tidak ada kegiatan yang kemudian lambat ataupun tidak kita ikuti, karena tujuan kita ada di andalan cabang adalah memang bagaimana supaya menuju tetap termonitor dan memonitor kegiatan-kegiatan di kuartir cabang, kuartir daerah maupun kuartir nasional. Saya kira seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Sek atas penjelasan dan semangatnya untuk pramuka kita ya. Oke, kalau seperti itu saya bacakan hasil rapat kita terkait dengan rapat malam hari ini tentang pemantapan upacara HUT Pramuka dan Gladi Petugas Upacara Rabu 4 Agustus 2021. Yang pertama, Kak Rizky sebagai penanggung jawab dalam hal persiapan tiang bendera, baik itu berupa bambu, dalam hal ini bendera Cikal, Hosen, dan merah putih ya. Yang kedua, Kak Fajar sebagai pembaca doa. 3, Kak Ismaniat sebagai MC dan penanggung jawab untuk snack peserta. Yang keempat, pengucap pembukaan Undang-Undang Dasar, pengucap Pancasila, dan pengucap Dasar Dharma. Ini akan dikoordinir oleh Kak Sekwaran. Kelima, penjemput, pembina, dan ajudan nanti ditentukan di lokasi. 7, lagu diputar lewat gawai atau dalam bentuk instrumen. Adapun lagunya itu himne Satya Pramuka dan Hening Cipta. Selanjutnya yang ke-8, gladi nanti insya Allah dilaksanakan pada Jumat ya, berlokasi di kantor camat. Ke-9, pendanaan pramuka segera dilakukan untuk nanti Kak Sek akan buatkan surat penarikannya sehingga besok bisa ditunaikan. Selanjutnya, adapun dana yang ditarik itu berupa dana spanduk sebesar 75.000 dan dana iuran sebesar 1.500 per siswa per tahun atau 750 per siswa per tahun yang disetor ke ranting. Yang terakhir adalah terkait dengan bulan bakti untuk memeriahkan HUT Pramuka ini, bisa jadi kita membuat kegiatan baksos dengan membagi-bagikan masker. Itu catatan yang saya dapat tuliskan dan laporkan terkait dengan rapat kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada Kak Sekwaran untuk memberikan statement terakhirnya terkait rapat kita malam hari ini. Kepada beliau disilahkan dengan hormat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pengibaran bendera di sekolah tidak ada, Ji. Ya, terima kasih. Akan saya jawab pertanyaan Kak Haji Hafid. Terima kasih Kak Hamsari selaku moderator dan juga kepada Kak Kapar sebagai host. Untuk closing statement saya kira untuk pelaksana upacara dan yang bertugas sudah fix. Tadi ada tambahan untuk kesimpulan Kak Hamsari.
pembawa baki untuk penghargaan Kak Sinta sama pemimpin upacara Kak Hairul dari Racana Umi. Kemudian untuk pertanyaan Kak Haji Hafid, sebagaimana surat edaran yang saya sudah sampaikan lewat grup, maka gugus depan diminta untuk mengibarkan bendera cikal di gugus depannya dan memasang spanduk ucapan semarak Hari Pramuka ke-60. Namun untuk spanduk karena sudah ada di belakang saya, sisa SD Impres Penyekukan yang belum dan SMP 2 menuju sama SMP 18. Karena masih ditunggu foto Mabigusnya untuk segera dicetak, mudah-mudahan bisa masuk malam ini sampai besok sudah bisa dicetak kembali. Untuk memeriahkan upacara nantinya spanduk dipasang dulu pada saat hari upacara di lokasi upacara. Setelah itu Mabigusnya pulang dari lokasi upacara dibawa serta spanduknya untuk dipasang di gugus depannya masing-masing. Iya, siap. Itu. Jadi untuk spanduk tersentralnya dulu dipasang di lokasi upacara. Untuk mungkin dipasangnya supaya tidak bertumpuk, jangan semua mungkin di lapang upacara, tapi bisa mungkin di jalan naik di kantor camat, ya supaya nampak di masyarakat. Karena kalau di dekat lokasi upacara saja mungkin saja tidak terlalu tersosialisasi ke masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kita sepakat pemasangan spanduk untuk hari H dipasang di lokasi atau sekitar lokasi pelaksanaan apel besar. Setelah itu diserahkan ke gugus depan untuk dipasang di gugus depannya masing-masing untuk spanduk. Kemudian keuangan, terima kasih kesediaan Kak Haji Hafid untuk tetap tidak bosan-bosannya berkoordinasi dengan kakak-kakak di gugus depan dan terutama Kak Kuaran. Salah Kak Kuaran hanya waktunya yang begitu sibuk sehingga saya kira hati dan pikirannya bersama dengan kita semua. Inilah kelebihan berorganisasi, karena ketika tangan satu sibuk, ada tangan yang kedua, ada kaki, ada kepala, ada yang lain untuk bisa bertugas. Maka inilah sebenarnya hakikat daripada kita berorganisasi. Ada kakak-kakak andalan yang lain yang salah siap sama-sama dengan kita. Kemudian untuk Kak Diski, salah besok clear untuk Kak Diski. Salah saya dengan kapasitas saya akan menyelesaikan itu. Kita tak usahlah menunggu dulu Pak Haji Hafid. Salah nanti kita selesaikan dulu yang untuk keperluannya Kak Diski besok. Salah besok mulai pagi saya wakafkan diri untuk gerakan pramuka. Segala sesuatunya Kak Diski sentral komunikasinya ke saya besok. Dibantu dengan Kak Ical. Kemudian untuk petugas nanti kan Gladys setelah Ba'da duhur ya. Ba'da duhur salah. Biasanya besok saya 2 hal, kuartir ranting dan kuartir cabang saya harus selesaikan besok salah. Surat untuk Kak Haji Hafid kita mungkin ketemu aja di lokasi besok supaya saya serahkan untuk surat resmi ke gugus depan untuk penarikan. Jadi besok saya kasih surat penarikan dana pramuka beserta kwitansinya. Jadi sudah tidak ada lagi embel-embelnya Mabigus, karena saya kasih besok surat penarikannya berdasarkan dengan kwitansi. Adapun jumlah siswanya nanti dia tulis, mereka tulis tangan. Ya, siap. Ya, sebentar saya bikinkan kwitansinya juga. Jadi meluncur saya ini besok Anda ke Putra Kembar. Ya, meluncur Maki. Sampai di sana kita telepon aja sampai Putra Kembar bilang siapa gerana. Siap. Jam berapa besok telepon Ki? Kita mau jelasnya saya bangun pagi ya paling jam 8 saya sudah bismillah wakafkan diri untuk pramuka besok. Siap. Ya. Itu Ji. Saya kira di luar rapat kita saling kontak-kontak untuk mengurus pramuka, untuk mengurus negara ini. Salah, saya kira kembalikan ke Kak Hamsar dan host. Dan sebelumnya kita menyemangati diri dulu, tepuk pramuka.
Sekian dan salam pramuka. Salam. Oke, baik, sudah bisa live ya. Terima kasih untuk malam ini.